Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini saya berbagi sedikit ilmu matematika yang saya dapatkan di waktu perkuliahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sanul Fikri, BP 190103-2012, kelas 1C, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Pada video ini, saya diberi tugas, yaitu tugas akhir matematika terapan 2 yang berjudul aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian listrik. Persamaan diferensial orde 2. Pengertian persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung variabel dan beberapa fungsi turunan terhadap variabel tersebut. Persamaan diferensial ini terbagi dua, yaitu persamaan diferensial biasa orde 1 dan persamaan diferensial biasa orde 2. Orde dari sebuah persamaan diferensial adalah turunan tertinggi dari fungsi yang ada pada persamaan diferensial tersebut. Persamaan diferensial orde 2 adalah persamaan diferensial yang turunan tertingginya pangkat 2. Selanjutnya, bentuk umum persamaan diferensial orde 2, yaitu Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah QX Y sama dengan RX, dengan PX dan QX nya merupakan koefisien. Kedua, bentuk umum persamaan diferensial biasa orde 2 homogen, yaitu Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0, di mana A dan B merupakan konstanta sembarang. 3. Bentuk umum persamaan diferensial biasa orde 2 non-homogen, yaitu Y double aksen ditambah Fx Y aksen ditambah Gx Y sama dengan Rx, dengan Rx nya tidak sama dengan 0. Maka solusi totalnya persamaan diferensial biasa orde 2 non-homogen yaitu Y sama dengan YH ditambah YP, di mana YH adalah solusi persamaan diferensial homogen dan YP adalah solusi persamaan diferensial non-homogen. Selanjutnya, aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian listrik. Persamaan diferensial orde 2 ini terdapat juga pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik orde 2 adalah rangkaian listrik yang dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial orde 2. Rangkaian tersebut diantaranya yaitu rangkaian RLC seri dan rangkaian LC seri. Baiklah, yang pertama ini saya akan membahas rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri dengan sumber baterai E-volt digambarkan pada gambar 1 di bawah ini. Model persamaan rangkaian tersebut didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu VR tambah VL tambah VC sama dengan E. Selanjutnya, dengan VR adalah tegangan pada resistor R, yaitu RI dengan satuannya ohm. VL adalah tegangan pada induktor L, yaitu LdI per dt dengan satuannya adalah Henry. PC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral I dt dengan satuannya farad. Diketahui bahwa I dq per dt dengan Q adalah muatan dalam Coulomb. Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai berikut ini. R dikali I ditambah L dI per dt tambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral pada I dt, persamaan didiferensialkan, maka didapatkan hasil R dI per dt dikali I ditambah L d per dt dikali dI per dt ditambah 1 per C integral d per dt I dt sama dengan d per dt dikali E. Maka hasilnya L
D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R dI per dt ditambah 1 per C dikali I sama dengan D per dt kali E. Model persamaan ini dapat juga dinyatakan dalam muatan Q dalam fungsi waktu T, yaitu R dikali I tambah L dI per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Didapatkan hasil R dQ per dt ditambah L d per dt dikali dQ per dt ditambah 1 per C integral dQ per dt kali dt sama dengan E. Maka rumusnya dapatkan L d kuadrat Q per dt kuadrat tambah R dQ per dt ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai E-volt digambarkan pada rangkaian LC seri. Dengan hukum tegangan Kirchhoff dapatkan model persamaan pada gambar rangkaian LC seri, yaitu VL ditambah VC sama dengan E. Gambar ini adalah contoh gambar LC seri. Dengan rumus VL tambah VC sama dengan E, maka VL adalah tegangan pada induktor L, yaitu L dI per dt dengan satuannya Henry, dan VC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral I dt. Diketahui bahwa I dQ per dt dengan Q adalah muatan dalam kolom, sehingga model persamaan dapat dituliskan seperti berikut ini: L dI per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan didiferensialkan, maka didapatkan hasil L d per dt dikali dI per dt tambah 1 per C integral d per dt I dt sama dengan d per dt kali E. Dapatkan hasil L d kuadrat I per dt kuadrat tambah 1 per C kali I sama dengan d per dt kali E. Model persamaan untuk gambar 33 dapat juga dinyatakan dalam muatan QT, yaitu L dI per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Didapatkan hasil L d per dt dQ per dt tambah 1 per C integral dQ per dt dikali dt sama dengan E. Maka didapatkan rumus muatan Q dalam fungsi waktu T, yaitu L d kuadrat Q per dt kuadrat tambah 1 per C kali Q sama dengan E. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal latihan. Baik, pada latihan ini soalnya adalah yang pertama, pada rangkaian LC diketahui L sama dengan 40 Henry, C sama dengan 0,00625 farad, dan E 160 volt. Maka tentukan solusi khusus IT jika arus I0 sama dengan 0 dan Q0 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah model persamaan rangkaian LC seri dalam fungsi QT, yaitu C tambah 1 per L C kali Q sama dengan E per L. Maka masukkan rumus LC seri tadi, D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 4Q. 4Q ini yaitu dapatkan pada 1 per
L nya 40 Henry dikali C nya 0,00625 Farad, maka didapatkan 4 dan dikali dengan Q ini sama dengan E nya 160 dibagi dengan L nya 40 Henry, maka didapatkan 4. Maka solusi homogennya yaitu D kuadrat per DT kuadrat ditambah 4Q sama dengan 0. Maka dapatkan persamaan karakteristiknya R kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Maka dapatkan akar-akar persamaannya R12 sama dengan plus minus 2. Maka penyelesaian persamaan diferensial homogennya yaitu QH sama dengan A cos 2T ditambah B sin 2T. Selanjutnya untuk mencari solusi non homogen, Rx sama dengan 4 dan misalkan Qp sama dengan K0, maka substitusi Qp sama dengan K0 persamaan awal yang tadi, D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 4Q sama dengan 4. Maka setelah D kuadrat Q per dt nya sama dengan 0 ditambah 4 K0 sama dengan 4. K0 sama dengan 1, itu 4 dibagi 4. Maka penyelesaian dari persamaan diferensial non homogennya yaitu Qp sama dengan 1 karena Qp ini sama dengan K0. Selanjutnya solusi umum lengkap yaitu solusi homogen ditambah solusi non homogen, yaitu Q sama dengan 1 ditambah A cos 2T tambah B sin 2T. Maka substitusikan nilai awal Q0 ke persamaan Q0 sama dengan 1 tambah A cos 0 tambah B sin 0. Maka didapatkan A sama dengan min 1 karena B sin 0 yaitu sin 0 yaitu 0, maka B nya 0 dan A cos 0 sama dengan A dikali 1, maka 1 ditambah 1 dikali A sama dengan A dan ini pindah ruas, maka dapatkan A min 1. I per dq per dt sama dengan min 2A sin 2T tambah 2B cos 2T. Dapatkan I0 nya sama dengan min 2A sin 0 tambah 2B cos 0, maka dapatkan B sama dengan 0 karena sin 0 0, maka min 2A kali 0 0 dan 2B cos 0 sama dengan 1, maka dapatkan B nya 0. Jadi solusi khusus lengkapnya yaitu Q sama dengan 1 kurang cos 2T, Q sama dengan 2 sin 2T. Selanjutnya nomor 2. Soal nomor 2 yaitu pada rangkaian listrik RLC seri dengan resistor sebesar 120 ohm dan induktansi 20 Henry dengan kapasitor 1 kali 10 Kat-2 Farad dialiri tegangan 100 volt. Maka tentukan muatan Q sebagai fungsi waktu T. Diketahui R120, L 20 Henry, C 1 kali 10 Kat-2 sama dengan 0,01 Farad, E 100 volt. Maka saat Q pada kapasitor akan memenuhi persamaan diferensial biasa berikut: L d kuadrat Q per dt kuadrat tambah R dq per dt ditambah 1 per C Q sama dengan ET. Maka dijadikan persamaan untuk mencari persamaannya 20 Q double aksen ditambah 120 Q aksen tambah 1 per 0,01 sama dengan 100, dan kita sederhanakan dengan 20 Q double aksen tambah 120 Q aksen tambah 1 per 0,01 sama dengan 100. Ini dibagi 20 karena untuk disederhanakan. Q double aksen ditambah 6 Q aksen tambah 5 Q sama dengan 5. Ini adalah hasil disederhanakan dengan dibagi 20.
Selanjutnya penyelesaian persamaan diferensial homogennya yaitu persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat ditambah 6R tambah 5 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar yaitu seperti didapatkan A-nya 1, B-nya 6, dan C-nya 5. Maka dimasukkan pada rumus ABC, didapatkan akar-akarnya min 3 plus minus 4i. Dan penyelesaian dari persamaan diferensial homogennya itu QH eksponensial min 3t dikali C1 cos 4t ditambah C2 sin 4t. 4t ini yaitu 4 ini berasal dari beta 4 nih, yang min 3 ini alfanya. Rumusnya QH sama dengan eksponensial alfa t dikali C1 cos beta t ditambah C2 sin beta t. Maka penyelesaian homogen dari ini yaitu QH sama dengan E min 3t C1 cos 4t tambah C2 sin 4t. Selanjutnya penyelesaian persamaan diferensial non homogen. QP sama dengan A. QP sama dengan 5. 5 ini terdapat pada yang persamaan yang disederhanakan tadi, yaitu 5 yang ini. Dan diketahui QP aksen Q double aksen P sama dengan 0, Q aksen P sama dengan 0. Maka masukkan ke persamaan awal. Itu Q aksen tambah 6 Q aksen, Q double aksen tambah 6 Q aksen tambah 5A sama dengan 5. 0 tambah 0 tambah 5A sama dengan 5. Maka A didapatkan 1. QP sama dengan A. QP, maka QP nya 1. Maka untuk solusi umum lengkapnya yaitu QT sama dengan QH ditambah QP. Maka muatan Q terhadap fungsi waktu T yaitu 1 ditambah eksponensial min 3T dikali C1 cos 4T tambah C2 sin 4T. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu soalnya sama seperti nomor 2, yaitu R-nya 120 ohm, L-nya 20 Henry, C-nya 1 kali 10 min 2 farad, E-nya 100 volt. Dengan jawabannya itu dengan memasukkan syarat-syarat awal Q0 sama dengan 0 dan I0 sama dengan 0, maka diperoleh C1-nya itu min 5 dan C2-nya 3,75. Maka substitusikan ke QT yang didapatkan ini pada soal nomor 2 yaitu 1 tambah eksponensial min 3T kali C1 cos 4T tambah C2 sin 4T. QT sama dengan 1 ditambah eksponensial min 3T dimasukkan C1 nya min 5 cos 4T ditambah masukkan C2 nya min 3,75 sin 4T. Dengan pendiferensialan maka diperoleh IT sama dengan Q aksen T sama dengan min 3 eksponensial min 3T min 5 cos 4T ditambah 3,75 sin 4T ditambah eksponensial min 3T 20 sin 4T tambah 15 cos 4T. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada yang kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.